total 11,7 juta untuk sekali masuk. Assalamualaikum, hai Mami Jen, selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Bunda, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, biar terus strong untuk anak-anak dan terus berkarya. Di video ini masih dalam series Nannies vs Daycare, mana yang lebih baik. Jadi di video kali ini aku mau bahas berapa range daycare untuk di Kota Bandung tahun 2020-2021 dan biayanya tuh ada biaya apa saja ya. Karena kalau dari video yang sebelumnya aku udah ngasih bocoran ya bahwa daycare itu nggak cuma SPP aja. Nah Bun, kemarin itu sebelum aku nitipin anakku ke daycare, aku tuh survei dulu apa sih fasilitasnya, berapa sih harganya dari 7 daycare yang ada di Kota Bandung. Dan insya Allah harganya untuk tahun 2020-2021 masih relevan segituan. Oke, jadi ini daripada datanya aku simpan sendiri, aku share ke Bunda, kali aja sedang mencari informasi berapa harga daycare. Oke, ketika Bunda akan memutuskan menitipkan anak ke daycare, biaya pertama kali yang Bunda keluarkan adalah biaya pendaftaran. Namanya aja pendaftaran, jadi dia dibayarkan satu kali aja ketika anak masuk ke daycare. Nah, range-nya antara 200 sampai 500 ribu rupiah. Untuk beda daycare beda harga ya, dan nggak semua daycare ada biaya pendaftarannya. Jadi dari 7 tersebut ada yang ada yang enggak. Oke, yang kedua adalah uang pangkal. Uang pangkal ini mirip-mirip sih sama uang pendaftaran. Jadi dia dibayarkan satu kali aja ketika anak mau masuk daycare gitu kan. Tapi bedanya angkanya lebih tinggi Bunda. Jadi dari 7 daycare yang aku tanyakan, 4 daycare itu pakai uang pangkal dan nominalnya juga lumayan, antara 4 sampai 7 juta rupiah. Itu tahun 2020 ya. Nah, biaya yang selanjutnya adalah uang kegiatan. Beberapa daycare seringkali ada kegiatan outdoor, misalkan outbound, misalkan kebun binatang atau melihat pesawat, ke damkar gitu, melihat truk pemadam kebakaran, atau ada kegiatan indoor misalkan menggunting, memasak bohongan, misalkan menghias donat gitu, nggak sampai kompor sih ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu tentu saja kan butuh biaya. Nah, beberapa daycare punya uang kegiatan sendiri di luar dari SPP, di luar dari uang pangkal. Dari 7 daycare yang aku survei, 3 daycare ada uang kegiatannya, range-nya antara 2 juta sampai 3 juta rupiah per tahun. Jadi biayanya per tahun ya. Jadi tadi aku udah ada biaya pendaftaran yang dibayarkan sekali, uang pangkal dibayarkan sekali, dan uang kegiatan dibayarkan 1 tahun sekali. Oke, yang keempat adalah biaya SPP. Nah, kalau SPP ini udah jelas semua daycare ada SPP-nya. Nah, SPP-nya itu macam-macam ya. Ada yang SPP baby biasanya dan SPP toddler, dan memang harganya berbeda. Nah, ini aku kasih range rata-rata aja. Jadi misalkan baby 1 juta, toddler 3 juta, maka range-nya adalah 2 juta gitu ya. Nah, dari 7 daycare yang aku survei, SPP-nya berkisar antara 600 ribu rupiah sampai 2,5 juta rupiah per bulan. Oke, biaya yang terakhir adalah biaya overtime. Biaya overtime itu biaya yang kita bayarkan ketika kita menitipkan lebih awal atau lebih akhir dari jam operasional mereka. Jadi misalkan operasionalnya start jam 8, terus kita nitipin anak dari jam 7, maka itu kena biaya overtime 1 jam. Nah, sama aja nih, misalkan pulangnya biaya jam operasionalnya dari jam 5, terus baru kita jemput jam 6 anaknya, maka kita kena biaya overtime 1 jam, yaitu jam 5 sampai jam 6. Nah, biaya overtime itu juga variatif, antara 10.000 sampai 30.000 rupiah per jam. Oke, itu dia komponen biaya daycare. Jadi ada 5 komponen biaya daycare. Nah,
Kalau misalkan tadi dijumlahkan daycare A, B, C, D, E, F, G, ada biaya daycare yang paling murah, yaitu biaya yang sebulannya hanya ngeluarin uang Rp800.000. Jadi hanya SPP aja Rp800.000. Dan di paling tingginya ada juga daycare yang pertama kali masuk terdiri dari uang pangkal 6,7 juta, uang kegiatan 2,6 juta, SPP 2,4 juta. Jadi total 11,7 juta untuk sekali masuk saja. Jadi range-nya segitu ya. Di tengah ini masih banyak daycare lainnya gitu. Dan itu hanya 7 daycare yang aku survei, dan masih banyak lagi daycare di Bandung tentunya ya. Oke, sekian informasi daycare yang bisa aku share ke Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau Bunda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.